Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan, umur panjang dan kesempatan dalam melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, penyebaran pemahaman budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau menjadi panutan dalam kehidupan kita. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Ujung Padang, yang terhormat para semua guru SD Negeri Ujung Padang yang telah berhadir dalam acara seminar lokakarya melaksanakan kegiatan praktik baik penyebaran pemahaman budaya positif, dan yang terhormat para tamu undangan dari SD Negeri Gang Bintang. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mau berhadir. Mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Selesai. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ujung Padang. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini
sudah diberi kesempatan ataupun kesehatan, semoga kita dapat mengikuti seminar praktik baik penyebaran pemahaman budaya positif, dan tidak lupa pula kita salawat ataupun beri salam kepada penggawa alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu SD Negeri Ujung Padang, yang saya hormati guru ataupun ibu-ibu dari SD Blang Bintang yang sudah mengikuti undangan kami pada hari ini. Alhamdulillah sekali SD kami sudah ada guru penggerak ataupun calon guru penggerak yang sudah terpilih, yaitu Ibu Sohowia Erda Arjuna Putra. Semoga kita dengan adanya ibu ini kita bisa mengikuti jejak ibu. Semoga kita yang umurnya 50 ke bawah nantinya bisa ikut. Kalau ke atas nggak bisa. Itu batas guru penggerak. Saya berharap ini sama ibu yang sudah menjadi, nanti sudah lulus menjadi guru penggerak. Ini harapan ke depan, menyiapkan anak didik kita di sini menjadi anak didik yang berakhlak mulia, dan menjadi anak didik kita menjadi daya pikir yang lebih luas. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama, sehingga pada hari yang terik ini kita masih bisa mengikuti kegiatan seminar berbagi praktik baik pemahaman penyebaran budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam tak berpendidikan ke alam yang penuh ilmu pendidikan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Ujung Padang, Bapak Kepala Sekolah SD Blang Bintang, seterusnya kepada rekan-rekan guru SD Ujung Padang dan SD Blang Bintang yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan seminar berbagi praktik baik penyebaran budaya positif. Baiklah, pada hari ini Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sohowia Edra Arjuna Putra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Naganaya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di sini saya bukan orang yang paling tahu dan saya bukan orang yang paling bisa. Namun pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, dalam kegiatan seminar ini yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini adalah sekolah seharusnya merupakan tempat ternyaman, menyenangkan, dan aman bagi peserta didik untuk mewujudkan apa yang mereka impikan. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidik berpihak kepada peserta didik dengan memerdekakan peserta didik untuk belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka
kita sebagai pendidik harus menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan cara membentuk keyakinan kelas, sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi. Budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan atau perilaku yang berkembang dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, saya ada beberapa konsep budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Next. Perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru di mana pembelajaran dirancang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh murid, yang lebih kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, pendidik perlu menerapkan budaya positif berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, mengawali kegiatan kita, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan Cobalah Buka. Nah, pada kegiatan ini kita melaksanakan dengan cara berpasangan. Bapak Ibu berpasangan, yang satu menggenggam kepalan tangan, ibaratkan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, teman Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan teman tersebut bagaimanapun caranya. Boleh diancam, boleh digelitik, terserah Bapak Ibu melakukannya seperti apa. Kemudian lakukan kegiatan ini dengan cara berpasangan dan bergantian. Silakan kita coba Bapak Ibu. Buka kepalan tangan. Coba buka dengan cara apa biar terbuka maksudnya. Dengan cara apa biar terbuka. Mau digigit, mau diapakan? Kalian ulang puas-puas. Oke Bapak Ibu, dengan kegiatan ini, nah sekarang setelah kita melakukan kegiatan ini, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Tidak. Apakah Bapak Ibu tidak membuka kepalan tangan Ibu? Tadi membuka, tidak. Kalau tidak membuka, apakah ada yang tidak membuka? Iya. Kenapa Bapak Ibu membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu tersebut? Boleh berikan satu komentar? Apa alasan Bapak Ibu membuka atau tetap mempertahankan kepala tangan Bapak Ibu tersebut? Terserah yang mana, apa alasannya membuka dan apa alasannya menutup. Tetap menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi jawaban simpel menurut saya. Tadi karena bukan posisi saya yang menggenggam, tapi lawan main saya yang menggenggam, saya yang membuka. Saya memaksa untuk membuka yang digenggam itu karena saya penasaran, mungkin isinya apa. Itu saja. Terima kasih Bu Aflah. Nah, Bu Mulyana, kenapa membuka kepala tangan? Kalau menurut saya, dalam kepala itu saya penasaran ada apa. Nah, dalam kepala karena saya ingin membukanya, ingin melihat apa yang ada, dan saya kalau melihat apa yang ada akan saya pelajari dan akan saya sharing kepada kawan-kawan apa yang saya lihat. Bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang menggenggam atau Bapak yang menggenggam, terima kasih Bu Mulyana sebelumnya.
Bagi ibu yang menggenggam, apa alasannya membuka setelah temannya memaksa untuk membuka? Silakan Ibu Fatimah. Ada? Oke, udah cukup? Nah, cukup. Sekarang, sesungguhnya siapakah yang punya kendali untuk membuka dan menutup kepala tangan kita? Kita sendiri. Iya. Kita membuka, bagus Ibu. Kita membuka kepala tangan atau menutup kepala tangan kita. Yang punya posisi kontrol sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ketika kita merasa terancam, digelitik, gak sanggup, maka kita akan membuka. Ya, Bapak Ibu. Dan ketika kita merasa yang kita genggam adalah sangat berharga, maka kita akan berusaha mempertahankan bagaimanapun caranya. Intinya apa Bapak Ibu? Posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Oke, lanjut. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Marilah kita sama-sama melihat perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, bahwasannya realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrol kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat sesuatu hal itu adalah sama. Sesungguhnya secara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Secara kontrol, kita tidak bisa mengubah pandangan. Kita hanya bisa memahami pandangan orang tersebut. Perilaku buruk adalah suatu kesalahan. Sesungguhnya, setiap perilaku yang dilakukan itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Sesungguhnya Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk orang, akan ada paksaan. Sesungguhnya dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir kita secara stimulus respon itu menang dan kalah. Tapi secara teori kontrol, pola berpikir kita, model berpikir kita menang dan menang. Boleh lanjut? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah suatu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, penghargaan, ataupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah setiap manusia mempunyai nilai-nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang hendak dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini bisa berupa keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, percaya diri, rajin, berdisiplin. Nah, untuk sekolah biasanya kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menerapkan budaya positif tersebut, maka perlu seorang guru membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah.
Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Kira-kira apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Kita lanjut terus dulu. Peraturan kelas biasanya dibuat secara sepihak. Guru membuat peraturan di kelas untuk ditaati oleh murid-muridnya. Sedangkan keyakinan kelas, guru bersama-sama dengan murid menentukan peraturan apa yang akan kita sepakati bersama di dalam kelas. Oke, lanjut. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas ini, supaya kita bisa mewujudkan budaya positif, ada langkah-langkah dan tahapannya. Begini tahapan dalam merumuskan keyakinan kelas. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan oleh pemimpin murid. Baiklah Bapak Ibu, itulah contoh posisi kontrol yang dilakukan oleh murid. Posisi penghukum, posisi merasa bersalah, posisi teman, pemantau,
dan posisi manajer. Kira-kira posisi manakah yang paling ideal kita laksanakan di sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Ya, posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena anak lebih dekat sama Boleh Ibu Mulyana? dendam. Ibu Mulyana, ini boleh? Menurut saya seorang anak murid itu akan lebih dekat sama gurunya, tidak memiliki sikap pendendam, dan dengan kita menasihati dia dengan baik, dia akan timbul motivasi dia untuk berlaku lebih baik dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Baik, terima kasih Bu Mulyana. Posisi kontrol yang paling ideal kita sepakat posisi manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal. Kenapa? Karena dengan posisi manajer ini kita mengajarkan siswa kita menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Dia mencarikan solusi dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke lingkungan temannya dengan keyakinan yang lebih kuat. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapan posisi kontrol pada siswa. Jika kita memberikan posisi kontrol per hukum, kita menyuruh anak membersihkan WC, sehingga ini adalah hukuman yang tidak mendidik. Ketika membuat bersalah, Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Jadi anak merasa identitasnya gagal karena kita memberikan pemahaman kepada mereka dengan kesalahan mereka, mereka merasa orang yang telah gagal. Menjadi teman, ketika kita mengajak anak-anak menjadi teman, di saat itu bisa saja anak termotivasi untuk mengikuti peraturan, tapi anak hanya bergantung pada seorang guru saja. Dia tidak muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Begitu juga dengan pemantau. Ketika para pemantau, anak hanya akan melakukan untuk menghindari konsekuensinya saja. Ketika dia terlambat 15 menit, maka waktu istirahatnya berkurang 15 menit. Maka dia motivasinya hanya untuk menghindari konsekuensi yang telah ditetapkan. Jadi yang paling ideal adalah posisi manajer, di mana anak mengetahui kesalahannya, anak bisa mandiri mencari solusi atas kesalahannya, dan akan memperbaiki kesalahannya berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, ketika posisi manajer ini kita terapkan, maka ada namanya tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini dilakukan guru untuk membawa siswanya menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan ketidaknyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, ketika anak telah mengakui kesalahannya, maka dia merasa aman dirinya. Dia tidak merasa bersalah. Dia akan merasa dirinya akan datang kepada temannya menjadi pribadi yang lebih kuat untuk memperbaiki kesalahannya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di saat anak melakukan kesalahan, yang kita tahu setiap perilaku murid adalah ketika mereka melakukan perilaku adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Walaupun tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu adalah tindakan yang salah. Jadi di situ pertama kali kita menstabilkan identitas anak. Misalnya anak kita melakukan kesalahan emosi. Ketika temannya mengganggu, dia langsung menonjok temannya, emosi. Nah, di saat itu kita menstabilkan, kita menanyakan alasan anak-anak itu kenapa dia melakukan
tindakan tersebut. Bahwasanya tindakan emosi itu adalah hal manusiawi karena ingin mempertahankan diri, karena ingin merasa terancam, maka anak-anak dia distabilkan dulu emosinya. Setelah dia merasa tenang, baru kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah, maka kita mengacu kembali ke nilai-nilai kebajikan yang telah kita tetapkan bersama. Apakah keyakinan nilai-nilai kebajikan tindakan yang dilakukan anak-anak ibu itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita tetapkan bersama. Nah, setelah kita validasi tindakannya yang salah, baru kita mengingatkan kembali akan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama atau keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Berikut contoh kegiatan penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Berikut tahapan segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan di kelas saya.
Demikianlah contoh praktik segitiga restitusi yang sudah pernah saya laksanakan di kelas saya. Itulah contoh praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Di sini kasusnya ada seorang anak yang bernama Ade di kelas 4. Anak ini sering tidak membuat PR dengan alasan lupa karena selalu ikut dengan mamanya pergi jualan setelah salat maghrib. Sementara di siang hari dia pun membeli aktivitas pergi mengaji sampai sore hari jam 4 setelah salat asar. Nah, tugas yang saya berikan itu sengaja saya beri hanya Selasa dan Kamis di saat pelajaran matematika. Tujuannya supaya anak-anak ingat tentang konsep yang sudah dipelajari dan kembali ke pertemuan berikutnya bisa melanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, di sini saya menstabilkan identitas Ade. Saya mengatakan bahwasanya sifat lupa itu adalah sifatnya manusia mempunyai sifat hilaf, dan di situ saya menstabilkan identitasnya. Dia lupa karena ikut mamanya jualan. Maka saya setelah mengetahui apa alasannya tidak membuat PR, dan saya menstabilkan identitasnya bahwasanya kita sudah punya keyakinan di kelas kalau membuat tugas itu penting untuk diri kita sendiri supaya bisa mengikuti pelajaran berikutnya lebih baik. Kemudian saya menanyakan keyakinan kembali kepada Ade akan keyakinan kelas yang telah diyakini. Maka dari keyakinan kelas yang telah dia yakini itu, saya mengajak Ade berdiskusi, mencari solusi untuk menemukan cara walaupun anak ini mengikuti orang tuanya berjualan, tapi dia tetap punya kesempatan untuk mengerjakan tugas 2 kali dalam seminggu untuk mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, demikianlah dari penerapan segitiga restitusi ini yang saya dapat pelajari dari anak ini. Anak ini akan kembali dengan identitasnya yang lebih baik. Dia mandiri, mencari solusi akan kesalahannya, dan mereka akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya karena solusi yang kita berikan adalah solusi yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak kita. Semoga kita sebagai guru dapat menjadikan posisi kontrol manajemen dan menerapkan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah-masalah murid kita. Murid yang guru yang hebat tidaklah guru yang rajin mengerjakan PMM, tidaklah guru yang memiliki sertifikat yang banyak, tidaklah guru yang punya sarjana sampai S3 dan profesor, namun adalah guru yang dirindukan oleh muridnya. Sekian presentasi saya hari ini tentang berbagi praktik, pemahaman, penyebaran, dan penerapan budaya positif. Kita buka sesi diskusi. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah saya sampaikan hari ini, atau ada yang memberikan refleksi? Terima kasih kepada Ibu pemateri kita hari ini, Ibu Soya Edra Ardina Putra. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Marilah kita tutup acara kita dengan syukur alhamdulillah, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf saya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.